Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PPKM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Melanjutkan pembicaraan kita tentang review dari video review tentang SAP, silabus SAP PPKM. Kali ini saya akan mereview materi yang terakhir ya, yaitu tentang SAP KM. Sekaligus nanti juga membahas tentang silabus SAP MM ya. Tapi lebih fokusnya Anda harus menguasai SAP PPKM, sementara yang logistik yang MM ini hanya sebagai pelengkap untuk memudahkan Anda dalam jika ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut ke MM. Oke, kita lihat di silabus SAP KM ini ya. Materinya sudah lengkap ya, sama seperti kayak PP, mulai dari materi pertama sampai materi ke 24 ya. Lumayan banyak juga pembahasannya. Yaitu karena target kita adalah konsultan harus memahami quality management ya. Jadi pembahasannya pun mulai dari master data sampai ke konfigurasi. Nanti Anda bisa lihat di sini sampai ke config ya, config dari GM. Oke, kita lihat yang pertama adalah tentang sampling prosedur ya. Ini adalah materi basic data basic yaitu fondasi dari SAP GM di mana Anda wajib mengetahui tentang konsep dari sampling ya. Master data sampling. Di sini ada tiketnya, KDP1, KDP2, KDP3. Ada simulasi yang saya berikan di sini di file PDF-nya. Berikut juga dari video tutorialnya ya. Saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Ini karena ini simple karena memang SAP QM itu adalah materi yang small modul ya. Sehingga digandeng dengan SAP PP ya. Walaupun SAP QM adalah integrasinya banyak dengan modul yang lain ya. Misalnya SAP QM integrasi dengan MM juga ada dalam hal procurement ya. Waktu dia membeli barang, waktu MM membeli barang yaitu purchase order, maka ketika GR dia ada proses namanya inspection lot pada GR purchase order gitu ya. Juga QM itu integrasi dengan PP ya, tentu saja di PP juga ada GR. Ketika proses produksi berhasil dari proses produksi, tentunya sebelum masuk ke penjualan, maka di situ masuk ke inspection lot terlebih dahulu untuk melakukan inspeksi oleh QC ya. Jadi ada inspection lot pada proses produksi. Kemudian hal lainnya, QM juga diintegrasikan dengan modul PM ya, Plan Maintenance. Kalau Anda lihat di PM, misalnya ada equipment baru ya, ada equipment yang perlu di traceable. Contoh misalnya equipment untuk proses R&D ya gitu ya. Nah, selain di setting di PM juga ketika proses ordernya PM itu sama prosedurnya seperti kayak PP, dia menghasilkan work order gitu ya. Pada proses work ordernya nanti di inspection dia bisa memunculkan spesifikasi dari material equipment yang akan diinspeksi gitu ya. Jadi ada keterkaitannya juga. Nah, lalu PM juga sangat berhubungan juga dengan SD ya, Sales Distribution, di mana hubungannya adalah ketika sebelum dan sesudah DO itu kita bisa lakukan inspeksi ya. Jadi barang itu sebelum masuk ke publik, ke publish gitu ya, QC bisa melakukan proses inspeksi ya pada DO itu sebelum maupun sesudah gitu ya. Kemudian hubungan lainnya, jadi si QM juga nanti ada 3 proses ya. QM itu dia mencegat 3 proses
di mana itu menentukan sekali kredibilitas dari company, perusahaan ya. Jadi maksudnya gini, QC melakukan proses inspeksi pada pembelian barang. Apakah pembelian barang itu sesuai dengan standarnya QC ya? Oke. Lalu ketika produksi, apakah juga sesuai dengan standar QC ya yang ditetapkan oleh company. Kemudian begitu pula ketika barang ada komplain dari customer ya. Barang yang komplain dari customer ke manufacturing, maka QC juga mempunyai peran aktif untuk mengecek inspeksi. Jadi selain QC mengecek keabsahan, kevalidasian dari material, ya juga mengecek komplain dari luar, ya. Maka ada yang disebut dengan notifikasi yang customer complaint, ya. Customer complaint nanti juga akan dibuatkan notifikasi oleh QC dan itu nanti akan mensuggest ke tim mana yang terjadi masalah, ya. Apakah di tim produksi, apakah di tim pengiriman, apakah di tim romet gitu ya. Itu bisa diketahui oleh QC gitu ya. Oke, tadi kita masuk ke sampling ya. Sampling prosedur adalah pengecekan model sampling ya. Jadi QC itu waktu dia barang datang ke pabrik, dia akan melakukan proses sampling ya, pengecekan secara sampling ya. Atau yang kedua adalah master data MIC, biasa disebut dengan MIC, Master Inspection Characteristic ya. Di mana di sini biasanya dibedakan dua antara kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi pengecekan QC itu berdasarkan dua, secara kualitas dan secara kuantitas gitu ya. Sebagai contoh di sini misalnya length. Length itu berarti dalam hal ukuran. Berarti ini masuk ke kuantitatif karakteristik gitu ya. Kalau misalnya untuk yang kualitatif, contohnya di sini ya, ini color ya. Contoh color. Color kan tentu saja ini dicek dalam kualitas ya, nggak mungkin dalam quantity ya. Misalnya dalam color dalam kecerahan gitu kan ya, clarity dalam blur apa enggak gitu ya. Nah itu dia ada pengecekannya dalam kualitatif karakteristik ya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga adalah inspection plan ya. Inspection plan adalah di sini transaksi yang menentukan jadi karakteristik ya. Karakteristik yang tadi kita buat itu di assign ke inspection plan ya. Akan ditempelkan ke dalam material atau plan mana gitu ya. Karakteristik tersebut. Maka inspection plan ini adalah sudah masuk ke proses transaksi dari QC ya. Dimana di sini harus ada pemasukan, harus ada penentuan dari material yang akan diinspeksi. Kemudian transaksi berikutnya ada di materi keempat adalah inspection lot manually ya. Inspection lot manually adalah pembuatan inspection lot secara manual, artinya QC yang melakukan proses crit inspection ya. Sedangkan kita tahu dari proses yang tadi integrasi QM dengan MM misalnya ya, pada saat GR purchase order, maka inspection yang terbentuk adalah automatically ya. Itu automatically pada saat GR. Nah, itu akan disetting di material master sebagai ada indikator ya. Indikator origin dari QC, dari inspeksi. Misalnya 01 biasa diindikatorkan sebagai GR incoming gitu ya. Kemudian 04. Nah, 04 itu biasanya di indikator GR proses ya. Dan 89 biasanya indikator
inspeksi secara manually. Nah, inilah yang dimaksud dengan inspection lot secara manually adalah ditentukan oleh QC dengan indikator 89. Jadi QC melakukan proses inspection secara manual. Bagaimana ini terjadi prosesnya? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di proses pada saat customer komplain ada barang yang bermasalah, kemudian QC melakukan inspeksi, maka juga QC melakukan inspeksi menggunakan 89 ini ya. 89 sebagai inspeksinya QC secara manual. Oke, di sini di master data ditunjukkan 89-nya. Kemudian untuk pengetesannya di sini Anda bisa buat di QA01 contoh pembuatan inspeksi lot secara manual, kemudian Anda masukkan batch. Ada hal yang penting pada proses QC ya. Untuk Anda melakukan proses QC, maka Anda harus mewajibkan batch ya. Jadi material itu harus dikondisikan sebagai batch management. Baru nanti QC bisa melakukan proses inspeksi. Oke. Kemudian ini ada ininya, kemudian sampling scheme ya. Apa yang dimaksud sampling scheme? Sama seperti kayak sampling prosedur yang tadi, cuman ini modelnya pengecekan pada model skema gitu ya. Skema itu nanti Anda bisa lihat di sini. Nah, misalnya yang kayak gini ya, lot size 10, samplingnya 2 gitu ya. Lot size 100, samplingnya 5 seperti itu. Dia membuat skema-skema sampling gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah sampling drawing procedure. Ini juga masih master data sampling. Modelnya model yang drawing ya. Ada primary sample ya. Kemudian ada pool sample dan reserve sample. Nanti di sini cara nyetingnya seperti ini ya. Kemudian master data berikutnya, jadi ini dari lompat ya, tadi dari inspection, create inspection lot manually, kemudian create inspection plan, kemudian masuk ke katalog and code group. Jadi kita membahasnya agar Anda betul-betul bisa mempraktekkan gitu ya. Kenapa saya buat demikian? Agar Anda bisa mencoba ya, langsung membuat dari master data yang ada, mencoba membuat inspection lot manual. Kita mundur lagi yaitu tentang master data katalog dan kode group ya. Bagaimana cara membuat katalog dan kode group? Di sini ada T-code-nya juga. Color CG. Nanti ini katalog dan code group ini nanti bisa dipakai di 3 ini ya. Pertama yang karakteristik ya. Jadi di karakteristik nanti bisa dipakai sebagai katalog atau yang di atau yang di UD ya. 3 ini adalah usage decision. Nah, di UD nanti efeknya adalah master data itu akan muncul ya, sebagai UD atau sebagai karakteristik atribut gitu ya. Makanya dibuatkan dulu master datanya. Kodenya di sini bebas ya. Baiknya Anda mengikuti kode yang saya buat agar Anda betul-betul paham nanti efek-efeknya kemana aja gitu ya. Contoh di sini karakteristik untuk color CG ya. Color CG adalah satu ya, katalog model karakteristiknya satu, yaitu karakteristik atribut ya. Contohnya di sini yang blue, red, black seperti itu. Kemudian selected set ya. Apa yang dimaksud selected set? Nah, selected set itu dia ya menghubungkan antara tadi katalog dengan selected set ya. Selected setnya ini Anda bisa free tag bebas saja, tapi nanti akan digandengkan dengan yang code group ya. Ini kan red, blue dan black di sini ya, yang Anda buat tadi katalognya sebagai karakteristik, kemudian Anda tempelkan sebagai selected set. Oke. Nah, nanti selected set ini Anda bisa lihat di step-step berikutnya di sini di MIC. Nah, disinilah
pengaruhnya CGR dan SST dan SS set ini, karakter grup dan selected set. Nah, ini akan ditempelkan di sini ya. Sehingga pada saat nanti dilakukan inspeksi MIC, dia akan keluar ya modelnya, pewarnanya, colornya, yang mana yang blue waktu ketika proses inspeksi gitu ya. Jadi master datanya Anda prepare dulu. Kemudian ini inspection plan ya, tadi kita udah bahas. Nah, dia di inspection plan itu ditempelkan CGR dan SS set-nya. Kemudian nanti ketika Anda buat inspection plan load manual, Anda tes ya. Anda tes dengan membuat create inspection load manually ya. Maka nanti akan Anda lihat nih, ketika proses MIC, maka nah, ini akan lihat blue, red, black ya, akan muncul pilihan di color CG. Ini color CG yang seperti ini, gitu ya. Jadi fungsinya di sini nanti pada saat pemilahan karakteristik akan betul-betul terfilter sesuai apa yang kita mau, gitu ya. Oke, kemudian ini UD, ini proses UD, kemudian juga diputuskan ya, accept atau reject. Oke, ini udah selesai nih, ada video-videonya. Kemudian katalog profile. Nah, ini sebagai tambahan aja. Anda bisa menambahkan profile ya. Kemudian inspection method ya. Apa yang dimaksud dengan inspection method? Ini sebenarnya inspection method itu adalah nanti di penentuannya itu pada saat di MIC ya. Pada saat di master inspection karakteristik itu kita bisa memasukkan metode. Metode itu di sini seperti kayak task list ya. Inspection method di sini seperti kayak task list ya. Task list dalam misalnya pembuatan coloring, nah itu ini stepnya seperti ini ya. Bisa ditambahkan kata-kata coloringnya itu mesti gimana gitu ya. Cara-caranya itu seperti kayak task list kalau di produksi. Oke, nah ini juga dihubungkan dengan skenario yang lain agar betul-betul finish ya pemahaman Anda tentang inspection method. Kemudian materi berikutnya adalah inspection with physical sample ya. Ada yang inspeksi yang tadi yang drawing itu ya, ada primary sample, put dan reserve. Konsepnya seperti apa ini ada saya persiapkan juga skenarionya, nanti Anda bisa tes ya, jadi ngikutin dari yang saya punya ini. Oke, kemudian material specification ya. Perlu Anda ketahui bahwa ada dua cara ya. Anda bisa menggunakan task list ya, task list specification, atau Anda bisa menggunakan material specification. Ini lebih sederhana lagi ya. Nah, di sini ada perhatikan, di sini ada inspection with material spec. Nah, ini dicentang ya, di material masternya di quality management itu dicentang. Sementara kalau Anda tidak centang ini, pada standar SAP itu di setup sebagai inspection with task list yang bawah ini ya. Tapi ketika kita mau menggunakan material spec, maka ini yang diaktifkan ya. Ini dan artinya nanti ketika Anda membuat biasa inspection task list dibuat dengan inspection plan, kali ini yang specification Anda buat dengan material specification ya. T-code-nya berbeda nih, QS61 dan seterusnya ya. Jadi ada dua nih, Anda bisa pilih task list atau material specification ya. Jangan dipilih dua-duanya, salah satu, oke. Ini step-stepnya sampai ke sampai ke UD. Kemudian, nah ini dia, quality management in procurement. Apa yang maksud dengan tadi yang saya udah ceritakan bahwa quality itu juga berrelasi dengan procurement, dengan MM ya. Di mana hubungannya adalah ketika melakukan proses pembelian, GR pada proses pembelian, nanti saya kasih tahu di sini, Anda wajib BED di sini nih ya. 01 good receipt inspection for purchase order. Nih saya tunjukkan semua. Kemudian juga nanti saya tunjukkan ke PO-nya ya.
create GR by purchase order. Jadi purchase ordernya ini ada, ini contoh. Kemudian saya GR ya. Di MMB dia ada di proses quality inspection di sini ya. Ini berarti udah benar proses settingnya udah ada di quality inspection. Kemudian kalau sudah begini Anda bisa lakukan UD release ya, release QC artinya dilakukan inspeksi baik itu pada MIC maupun pada UD gitu ya, usage decision. Nah seperti ini. Ada hal yang beda di sini di proses UD ya, display UD. Di UD ini selain dilakukan proses keputusan apakah diterima atau di reject, juga proses dari QM pada procurement itu disediakan fasilitas. Jadi indikator 01 itu menyediakan fasilitas pemindahan stok, inspection load stock ya. Jadi tadi kita tahu bahwa stoknya itu di awal ada di posisi quality inspection ya, otomatis ya. Nanti ketika UD Anda diberikan fasilitas untuk memindahkan stok dari quality ke unrest ya. Kenapa demikian? Karena untuk dipakai ya. Selesai QC melakukan proses inspeksi, tentu saja stoknya bakal dipakai oleh gudang gitu ya. Kemudian hubungannya lagi adalah quality management in production ya. Sebagian jadi tadi juga udah saya kupas bahwa keterkaitan quality pada produksi adalah ketika hasil proses produksi di line produksi selesai ya. Tentu saja dia melakukan biasanya pada saat proses konfirmasi ya. Konfirmasi misalnya menggunakan CO11N atau COR 6N gitu ya. Yang mana aja bisa. Nah, pada saat proses konfirmasi itu sebelum barang masuk ke unrestricted use, dia akan masuk dulu ke quality inspection ya. Disitulah QC berperan seperti tadi kayak dokumen. Dia akan cek ya hasil dari proses produksi itu, baik itu pada misalnya coloring, pada sizing dan seterusnya ya. Kemudian oke, langsung diputuskan bisa dipakai stoknya di unrestricted use gitu ya. Oke, jadi itu hubungannya. Kemudian quality management in sales and distribution. Nah, ini juga saya tunjukkan bagaimana caranya di 11 ya. Di sini inspection for delivery to customer ya. Di 11 ini nanti juga saya tunjukkan bagaimana cara buat DO-nya nih ya. Nah, di sini nanti ketika create outbound-nya dia akan masuk. Nah, seperti ini ya. Nanti Anda bisa lihat-lihat deh ya. Caranya saya tidak perlu jelaskan semua karena ini review, nanti banyak yang harus saya bahas lagi ke MM ya. Kita belum masuk ke MM, nanti ini terlalu lama ya. Kemudian quality management in PM. Tadi juga udah saya omongkan bahwa di misalnya contoh ada proses kalibrasi ya di R&D. Maka ini prosesnya di PM dia ada stepnya berbeda ya. Ada IP 41, IP 10 dan IW dan seterusnya. Nah, ini Anda perlu pelajari nih. Karena memang untuk spesialisasi konsultan QM ini harus tahu. Oke. Lalu proses quality notification ya, internal problem. Saya membahaskan satu aja nih, quality notification yaitu yang sebenarnya ada 3 ya. Di sini ada vendor complaint ya. Anda lihat di sini ada vendor complaint, ada production internal problem, ada customer complaint ya dari SO. Jadi notifikasi itu bisa dibuatkan oleh QC dasarnya dari vendor. Jadi ketika vendor datang barang ini tidak sesuai dengan speknya QC, QC akan buat notifikasi sebagai vendor complaint gitu ya. Begitu pula ketika diproduksi ya, QC harus bertanggung jawab ya. Kenapa tidak dirilis, misalnya kenapa diblok, dia akan buatkan internal problem. Atau yang tadi itu barang ketika balik ke pabrik ya, ini sebagai dari SO dianggap sebagai customer complaint. Oke, ya itu ya pembahasannya, nanti Anda bisa lihat ini step-stepnya.
Kemudian tambahannya adalah control chart. Nah, ini adalah control chart dari quality management. Adalah pengetahuan tentang QM ya, bagaimana cara membuat control chart ya. Ini hanya untuk analisa ya. Nanti tiketnya ada di QCG3 ini ya. Ini jelas banget nih, saya memberikan juga step-stepnya agar Anda bisa mengikuti ya. Jadi dari beberapa inspection yang kita ingin lihat control chartnya ini bagaimana analisanya gitu ya. Oke, kemudian automatic batch valuation. Apa ini maksud di sini? Automatic batch valuation ya. Kalau lihat dari sini kita tahu bahwa dari automatic batch valuation itu adalah kita bisa, sebentar saya lihat dulu, ini agak lupa ini ya, mohon maaf bentar. Ya, jadi automatic batch valuation. Oh ya, jadi di sini maksudnya automatic batch valuation itu adalah kita memberikan link ya, link batch. Nah, di sini saya tandakan merah. Kelas karakteristik ini batch nih. Dari batch MSC31N tadi itu dilinkkan ke dalam MIC gitu ya. Sehingga nanti si MIC-nya itu dia akan ngambil dari karakteristik yang kita buat ya, ngambil dari karakteristik ini. Ini awalnya kan kita bikin karakteristik, kemudian dilinkkan ke MIC ya. Dilinkkan ke MIC, nanti dia akan mengambil komponen-komponennya dari karakteristik gitu ya maksudnya. Oke. Nah, ini dia tikot-tikotnya. Kemudian recurring inspection in QM. Apa yang dimaksud dengan recurring? Ini adalah inspeksi yang berulang-ulang ya. Jadi nanti ketika kita melakukan proses riset, kemudian ketika kita melakukan proses riset, kemudian UD ya, setelah selesai, terus kita jalankan lagi, kita recurring lagi dengan ini kan deadline monitoring. Nah, ini dengan QA07 maka akan tergenerate lagi proses inspeksi, nomor inspeksi yang berikutnya gitu seterusnya. Itu yang disebut dengan recurring inspection ya. Kemudian quality certificate ya, ini juga salah satu print out ya, sertifikasi yang diprintkan oleh QC ya. Ini sebagai tambahan, Anda boleh diikut sertakan atau tidak. Ada standar dari SAP atau Anda akan membuat sertifikasi sendiri juga tidak ada masalah ya. Ini contohnya sertifikasinya ya, yang ada di standar SAP. Kemudian, nah ini baru masuk ke config ya. Config-nya ada 3 pembahasan config dari QM, yaitu basic setting dan procurement, quality planning, quality inspection. Nah, ini nanti Anda bisa lihat di sini config-nya. Ya. Config-nya ya cukuplah gitu ya. Cukup sebagai untuk penerapan project di lapangan. Oke. Nah, ini dia tuh lengkap sekali. Kemudian yang planning. Nah, yang planning nih saya udah summary-kan seperti ini biar Anda mudah. Kemudian yang inspection. Nah, inspection juga saya udah summary-kan. Ini ya. Oke, saya kira materi dari SAP QM ya, mulai dari master data sampai ke config kita udah review begitu materinya ya, jadi bahan dasar untuk Anda bisa memahami tentang SAP QM. Sebagai tambahan tadi di awal saya ingin menjelaskan juga ini materi logistik yang MM sebagai pelengkap untuk SAP PPQM, dan ini harus Anda ketahui juga ya. Jadi kita lihat di SAP overview, oh ini overview ya, ini bagi yang pemula ya.
Anda boleh lihat nanti atau tidak. Ini juga material master dibahas di sini, ya. Selain di PP kemarin juga kita bahas, di sini juga sebagai pelengkap lah gitu ya. Karena ini materinya sebenarnya ada di MM. Kemudian yang good issue juga, nah ini secara konsep MM seperti apa. Di sini dijelaskan nih good issue, ada video tutorialnya ya. Good issue itu tentu saja good issue tidak hanya diproduksi, karena ada juga good issue yang dilakukan oleh MM ya. Misalnya good issue pada call center, dia pakainya Migo 201. Kemudian GR, nah GR kan Anda tahu sendiri, GR good receipt juga tidak dipakai di produksi ya. Makanya ini pembahasan secara general dan ini ada di ranahnya MM sebenarnya ya. Jadi GR juga nanti ada di MM yang seperti yang tadi yang sebut ketika purchase order diterima maka di GR. Nah, GR di situ biasanya dikelola oleh timnya MM. Oke. Kemudian, nah ini lengkapnya ya, materi yang keempat ini. Saya lengkapkan mulai dari bikin PR, PR itu purchase requisition ya. PO berarti purchase order, GR good receipt, dan ini stok ya. Stok itu maksudnya stock overview MMB ya. Nanti saya jelaskan nih dari awal sampai akhir. Dan ini sebagai pengetahuan di di ini aja, di kulitnya aja, nggak usah sampai ke config karena memang kita kan ada di konsultan PPKM gitu ya. Tapi ini pengetahuan untuk melengkapi aja. Dan terakhir adalah PID ya, Physical Inventory Document atau PID. Nah ini juga ada di ranahnya MM ya. Secara standar ini kita bisa lihat nih nanti di PID ya. Nah di PID itu konsepnya itu adalah stok opnam dari fisik ya, berdasarkan bed. Kalau dia berdasarkan bed ya berdasarkan bed kita opnam. Caranya adalah biasanya user gabungan antara accounting, warehouse, IT atau semua user terjun ke lapangan dalam periode akhir bulan misalnya untuk melakukan opnam. Nah, sementara data di SAP kita tahu ada stok buku namanya ya. Stok buku nanti setelah diopnam, dia akan diinputkan ke dalam SAP sebagai stok fisik atau stok opnam. Nah, oke. Nah, itu adalah proses PID. Kemudian, ini masih ranahnya MM. Nanti PID dari perbandingan compare antara stok fisik dengan stok buku akan dijadikan margin ya, selisih. Apakah selisihnya itu plus atau minus ya. Nah, kalau misalnya disetujui sama accounting atau misalnya masih diragukan, maka akan dilakukan proses opnam ulang sampai betul-betul perbedaannya, marginnya tidak terlalu besar gitu ya. Dalam batas toleransi sih biasanya. Lalu kalau marginnya sudah disetujui dengan angka yang sekian, semuanya sudah setuju, departemen semua setuju, maka proses berikutnya nanti accounting melakukan proses adjustment, baik itu adjustment plus ataupun adjustment minus ya. Gitu. Dia setelah lakukan proses adjustment, maka stok opnam dari buku itu akan menjadi balance lagi sama dengan stok fisik ya. Jadi stok opnam pada prinsipnya adalah menyamakan stok buku menjadi stok fisik agar di bulan depan berikutnya betul-betul kita bisa lacak minimal kehilangan stok atau keanehan stok kita bisa lacak di setiap akhir bulan begitu ya. Itu namanya PID, proses physical inventory document. Oke, saya kira pembahasan materinya sudah semua ya. Ini sudah saya bahas. Jadi materi di sini cukup powerful untuk Anda konsultan PPKM, untuk Anda mempelajarinya ya. Selain Anda juga mungkin bisa mencari referensi-referensi dari yang lain tentang SAP PPKM. Tentunya di sini saya juga hanya melengkapi ya, melengkapi berdasarkan pengalaman di konsultan SAP PPKM. Kurang lebihnya tentunya ya yang bikinnya yang lebih
yang lebih tahu daripada kalau saya ya sebatas yang saya tahu aja ya. Karena memang ini aplikasi kan dari bukan saya yang bikin, jadi kita mempelajari dari orang-orang yang memang sudah berkecimpung di SAP PPQM gitu ya. Oke, materinya sudah lengkap semua. Silakan Anda kalau memang mau tertarik atau mau uh, apa namanya diskusi ya silakan chat saja. Nanti kita arahkan, kita kondisikan bagaimana caranya agar Anda juga bisa memahami atau Anda ingin menambahkan konsep misalnya saya mau membahas masalah itu dong misalnya seperti ini kemarin ada juga yang meminta pembahasan tolong dong LSMW dibuatkan video tutorialnya begitu ya. Nah ini saya akhirnya buatlah LSMW gini. Ada juga yang minta kemarin Farcon dong ini lagi banyak katanya yang menggunakan Farcon tolong dibahas. Nah ini salah satunya juga saya dari request teman-teman untuk kelengkapan tentang SAP PPKM ya. Kalaupun ada yang mau request silakan nanti kita kalau yang belum ada nanti kita gali kembali agar ini lebih lengkap, lebih sempurna dan pada akhirnya bisa membantu teman-teman yang di SAP PPKM bisa bekerja di kantor dengan lebih tenang gitu kan, permasalahan bisa dikurangi gitu kan, tidak banyak isu gitu kan, lebih fokus pada analisa-analisa yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya cukupkan sekian reviewnya sudah semua. Nanti Anda bisa cari di YouTube ya review-review ini. Mungkin nanti kita akan bahas yang lain, materi yang lain, skenario yang lain di SAP PPKM dalam video tutorial berikutnya. Terima kasih, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Saya Ahmad Yusuf Arif, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye-bye.